Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raja Asegaf NIM 1872350052, Prodi Pendidikan Ekonomi, mata kuliah Perekonomian Indonesia. Dosen pengampu Ibu Dr. Ahyu Nur Ahmalia MPD. Di sini saya ingin memaparkan tugas UAS saya. Yang pertama yaitu pendahuluan dekorasi ekonomi. Pemerintah Indonesia meluncurkan program Kartu Prakerja pada tahun 2020 sebagai respon terhadap peningkatan angka pengangguran akibat pandemi COVID-19. Program ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kerja dan insentif bagi masyarakat usia produktif, terutama yang terkena dampak PHK atau yang sedang mencari kerja di Jakarta dan sekitarnya yang merupakan pusat kegiatan ekonomi dan padat penduduk. Implementasi program ini menjadi sangat penting untuk menekankan ketimbangan sosial, ekonomi, dan meningkatkan daya saing angkatan kerja. Pendahuluan globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi telah membawa perubahan besar dalam sistem perdagangan dan persaingan antar negara. Produk dari luar negeri dengan mudah masuk ke pasar domestik, termasuk ke pasar modern seperti supermarket, minimarket, dan e-commerce. Hal ini menjadi tantangan besar bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal yang harusnya bersaing dengan produk impor dan segi kualitas, harga, kemasan, dan promosi. Di Indonesia, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional, namun banyak dari produk UMKM yang kesulitan menembus pasar modern karena kalah bersaing dengan produk impor. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis dampak globalisasi terhadap daya saing produk lokal, khususnya melalui studi kasus perbandingan antara produk UMKM dan produk impor di pasar modern. Tinjauan demokrasi ekonomi. Yang pertama yaitu A. Teori pemerataan ekonomi. Pemerataan ekonomi mengacu pada upaya mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan antar kelompok masyarakat. Program sosial seperti Kartu Prakerja merupakan salah satu strategi distribusi kembali redistribusi untuk meningkatkan inklusi ekonomi. Yang B yaitu Kartu Prakerja, definisi dan tujuan. Kartu Prakerja adalah program semi bantuan sosial berbasis pelatih kerja insentif. Keuangan program ini menargetkan warga usia 18 tahun ke atas yang tidak sedang sekolah atau kuliah dengan tujuan meningkatkan keterampilan, memperbesar peluang kerja, dan mendorong kewirausahaan. Tujuan globalisasi ekonomi yang pertama yaitu A. Konsep globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah proses integrasi ekonomi dunia melalui perdagangan bebas, investasi lintas negara, dan teknologi. Dalam konteks ini, batas antara negara menjadi lebih kabur dalam aktivitas ekonomi, termasuk arus barang jasa dan modal. Yang B yaitu UMKM. Sebagai pelaku ekonomi lokal, UMKM merupakan sektor usaha yang memiliki kontribusi besar terhadap PDB dan menyerapkan tenaga kerja. Namun tantangan yang dihadapi UMKM meliputi akses pasar, pembiayaan kualitas produk, dan keterbatasan dalam adopsi teknologi. Yang C yaitu teori daya saing. Daya saing mencerminkan kemampuan suatu produk atau usaha untuk bertahan dan unggul di pasar dibandingkan kompetitornya. Menurut Porter 1990, daya saing dipengaruhi oleh faktor input permintaan domestik, industri pendukung, dan strategi perusahaan. Metodologi penelitian demokrasi ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitas dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian difokuskan di Jakarta dan sekitarnya, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Data dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara dengan peserta Kartu Prakerja, serta analisis lapor resmi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan PMO Kartu Prakerja. Metodologi penelitian globalisasi ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif,
dan diperoleh melalui observasi di beberapa pasar modern seperti Indomaret, Alfamart, Hypermart, wawancara dengan pelaku UMKM, serta studi literatur. Objek studi mencakup produk makanan ringan lokal, kayak keripik, kue kering, minuman herbal, dan produk jenis dari luar negeri. Hasil dan pembahasan demokrasi studi kasus. Yang pertama yaitu A. Profil wilayah Jakarta dan sekitarnya Jabodetabek. Wilayah Jakarta dan sekitarnya atau dikenal dengan Jabodetabek merupakan pusat ekonomi nasional yang memiliki tingkat urbanisasi dan digitalisasi tinggi. Wilayah ini juga memiliki jumlah angkatan kerja terbesar di Indonesia. Namun pandemi COVID-19 menyebabkan lonjakan angka pengangguran dan ketimpangan ekonomi terutama di sektor informal. Hal ini menjadi wilayah ini sebagai salah satu utama program Kartu Prakerja. Hasil dan pembahasan demokrasi studi kasus. Yang B. Melaksanakan program Kartu Prakerja di Jabodetabek. Berdasarkan data dari Manajemen Pelaksanaan Program Kartu Prakerja PMO sejak awal meluncurkan hingga 2024. Jabodetabek merupakan wilayah dengan jumlah peserta terbanyak. Beberapa poin penting, Jakarta menempati urutan teratas dalam jumlah penerimaan manfaat. Pelatihan yang paling banyak diikuti oleh adalah bidang digital marketing, kewirausahaan, desain grafik, dan administrasi perkantoran. Banyak peserta menggunakan intensif untuk memulai usaha kecil seperti kuliner, rumahan, jasa desain, dan toko online. Hasil dan pembahasan demokrasi studi kasus. Yang C yaitu dampak terhadap ekonomi masyarakat. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi dan produktivitas, serta melaporkan adanya peningkatan keterampilan setelah mengikuti pelatihan. Banyak di antara berhasil mendapatkan pekerjaan baru atau meningkatkan usaha yang sudah dimiliki. Contoh, Siti Nurhayati, 28 tahun, warga Depok, mengikuti pelatihan digital marketing dan kini mengelola toko online yang berkembang pesat setelah mendapatkan pelatihan strategi penjualan dan periklanan digital. Yang kedua, yaitu dukungan finansial melalui insentif. Insentif pasca pelatihan sebesar 600.000 per bulan selama 4 bulan digunakan sebagian besar seperti untuk kebutuhan sehari-hari atau sebagai modal awal usaha mikro. Yang ketiga yaitu kesetaraan akses ke pelatihan. Program ini membuka akses pelatihan yang sebelumnya sulit dijangkau terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Namun keterbatasan perangkat teknologi dan akses internet masih menjadi kendala bagi sebagian besar di wilayah pinggiran seperti Kabupaten Bekasi dan Bogor. Hasil dari pembahasan demokrasi studi kasus. Yang D yaitu tantangan kelemahan yang ditemukan. Tidak semua peserta serius mengikuti kepelatihan. Beberapa hanya mengejek insentif. Sebagian pelatih dianggap terlalu umum dan kurang relevan dengan kebutuhan lokal. Ketimpangan digital menyebabkan akses tidak sepenuhnya merata meskipun program sudah berbasis daring. Yang F yaitu analisis efektif program. Program ini cukup efektif sebagai intervensi jangka pendek untuk membantu masyarakat dalam situasi krisis. Namun untuk pemerataan ekonomi di jangka panjang dibutuhkan integrasi lanjutan dengan program penempatan kerja, pendampingan usaha, dan pelatihan lanjutan yang lebih aplikatif. Hasil dan pembahasan globalisasi studi kasus. Yang pertama yaitu A. Gambaran umum pasar modern di Indonesia. Pasar modern seperti minimarket, Indomaret dan Alfamart, supermarket, Hairmart, Transmart, Superindo, serta platform e-commerce, Tokopedia, Shopee telah menjadi bagian penting dalam perilaku konsumsi masyarakat. Produk yang dijual di sana berasal dari berbagai negara, dari berbagai segmen usaha, termasuk usaha besar, menengah, hingga mikro. Di tengah arus globalisasi, produk impor dengan mudah masuk dan bersaing langsung dengan produk
dalam negeri, termasuk produk dari UMKM. Yang B, produk impor, keunggulan dari daya tarik. Produk impor umumnya memiliki beberapa keunggulan yang membuat lebih kompetitif di pasar modern. Yang pertama yaitu kualitas kemasan dan branding. Kemasan produk impor seringkali lebih menarik secara visual, rapi, dan profesional. Contohnya snack dari Korea dan Jepang hadir dengan desain modern dan kreatif. Yang kedua, yaitu kompetitif karena diproduksi secara massal dan sudah mapan dalam rantai distribusi global, banyak produk impor bisa dijual dengan harga murah. Yang ketiga yaitu persepsi, merek, dan tren. Produk luar negeri sering dikaitkan dengan kualitas tinggi atau status sosial tertentu. Hal ini memberikan nilai tambahan di mata konsumen muda. Yang C yaitu produk UMKM lokal, potensi dan kendala. Produk UMKM lokal memiliki potensi besar terutama karena menggunakan bahan baku lokal dan penawaran cita rasa yang unik. Namun dalam konteks pasar modern masih ada beberapa hambatan. Yang pertama yaitu kualitas dan konsistensi produk. Banyak UMKM belum mampu menjaga konsistensi, rasa, keterampilan, dan mutu produk secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu kemasan kurang menarik. Sebagian besar masih menggunakan kemasan sederhana sehingga bersaing di rak-rak toko. Yang ketiga yaitu kesulitan akses ke rantai pasar modern. UMKM sering kali dikendalakan oleh syarat administratif, izin POM, label halal berkode, dan lain-lain, serta di tidak tahuan secara masuk ke jaringan ke retail besar. Hasil kasus produk keripik lokal versus snack impor. Di salah satu supermarket di Jakarta, penulisan mengamati bahwa snack kentang impor dari Jepang, misalnya Kalbe atau Kokia, dijual dengan harga 7.000 sampai 10.000 dan tampil menonjol dalam penataan rak. Sementara itu, keripik lokal dari UMKM seperti keripik singkong dan pisang hanya tersedia di pojok rak. Seringkali dalam kemasan plastik, biasanya tanpa label profesional. Wawancara dengan pelaku UMKM di Bogor menunjukkan bahwa mereka kesulitan menyediakan stok dalam jumlah besar dan tidak memiliki koneksi untuk masuk ke pasar modern secara langsung. D. Peluang produk lokal di tengah tantangan. Meskipun menghadapi tantangan, ada contoh UMKM yang berhasil menembus pasar modern seperti Makario Skip, keripik singkong, dan Yogyakarta yang telah memiliki kemasan premium dan masuk ke beberapa supermarket besar. Produk lokal yang mengikuti tren seperti minuman rempah kekinian, wedang jahe botol yang kini bersaing dengan minuman kemasan luar negeri. Keberhasilan mereka didukungi oleh kolaborasi dengan desain kemasan, sertifikasi, dan izin lengkap, digital marketing yang agresif di media sosial dan e-commerce. Yang E, yaitu analisis dampak globalisasi. Globalisasi membuka akses produk impor ke pasar lokal dengan mudah, tetapi juga menuntut pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing konsumen semakin kritis terhadap kualitas dan tampilan produk. Sehingga UMKM tidak hanya bersaing dalam harga, tetapi juga penilai tambah seperti kemasan, storytelling, produk, dan keberlanjutan. Dari kesimpulan demokrasi, program Kartu Prakerja telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan akses, keterampilan, dan ekonomi bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Meskipun belum sepenuhnya merata, program ini mampu mengurangi ketimpangan dan meningkatkan daya saing kerja. Saran 1. Perluasan akses pelatihan berbasis offline untuk mengatasi hambatan digital. Yang kedua yaitu memantau pasca pelatihan untuk memastikan dampak keberlanjutan. Yang ketiga yaitu meningkatkan sosialisasi dan penyederhanaan proses pendaftaran.
Kesimpulan dari globalisasi ekonomi memberikan peluang, tantangan bagi produk lokal, serta impor yang masuk ke pasar modern membawa persaing ketat yang seringkali belum dapat diimbangi oleh produk UMKM. Faktor kualitas kemasan, branding, dan kapasitas produk menjadi kendala utama dalam meningkatkan daya saing produk lokal. Yang pertama saran yaitu pemerintah perlu memperluas dukungan terhadap UMKM terutama dalam standarisasi produk dan distribusi. Yang kedua yaitu UMKM perlu meningkatkan profesionalisme usaha dengan mengadopsi teknologi dan strategi pemasaran modern. Pasar modern sebagiannya memberikan porsi lebih besar untuk produk lokal sebagai bentuk dukungan terhadap ekonomi nasional. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.